Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Tri Okta. Bona Informasi akan menyajikan berita harian teratas yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari bonainformasi.tv. Berita pertama, sosok mayat anonim ditemukan tersangkut jaring ikan di Sungai Wais Putih, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Sosok mayat anonim berjenis kelamin laki-laki telah ditemukan warga yang sedang menjaring ikan di Sungai Wais Putih, Dusun 2 Sriwungu, Kampung Buyut Utara, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penemuan mayat ini pertama kali didapati oleh Sunarto, warga Dusun 2 Sriwungu, Kampung Buyut Utara, Gunung Sugih, pada Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat tengah mencari belut di pinggir sungai. Kemudian saksi melihat ada sosok mayat mengapung tersangkut jaring ikan dan tertutup tanaman enceng gondok. Mendapati penemuan tersebut, Sunarto pergi menemui Hernawan selaku Linmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun 2 Sriwungu dan pihak kepolisian Lampung Tengah. Adapun ciri-ciri mayat anonim antara lain berjenis kelamin laki-laki, mengenakan celana panjang berwarna coklat, postur tubuh tinggi sekitar 170 cm, dan terdapat bekas luka jeratan di bagian leher. Saat ini mayat anonim tersebut telah dievakuasi anggota Polres Lampung Tengah ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya untuk penyelidikan dan visum. Penemuan mayat di Wais Putih, tepatnya di Sriwungu 1, Buyut Utara. Berita kedua, suasana haru prosesi pemakaman Bribka Heri Susilo, anggota polisi Polres Pesawaran yang meninggal usai selamatkan anaknya yang nyaris tenggelam. Polsek Kedondong Polres Pesawaran kehilangan salah satu personil terbaiknya, yakni Bribka Heri Susilo, yang meninggal usai menyelamatkan anaknya yang hampir tenggelam di pantai Pulau Kelapa, Pekon, Kiluan Negeri pada Sabtu 29 Mei 2021. Diketahui almarhum Bribka Heri Susilo meninggal dunia di usia 37 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak laki-laki. Sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap almarhum, prosesi pemakaman dilaksanakan secara dinas kepolisian di TPU Pekon Dusun 1, Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Minggu 30 Mei 2021. Sebelum dilaksanakan upacara pemakaman, digelar prosesi serah terima jenazah di rumah duka dengan Inspektur Upacara Kompol Jamaluddin. Seluruh peserta yang hadir mengikuti jalannya prosesi pemakaman dengan hikmat. Setelah dimakamkan, Inspektur Upacara beserta keluarga menaburkan bunga secara simbolis dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Kapolres Pesawaran AKBP Vero Arya Ratmantyo yang diwakili Inspektur Upacara Kompol Jamaluddin menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Bribka Heri Susilo. Berita selanjutnya, 3 anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pungutan liar SIM. 3 anggota kepolisian dan 1 warga sipil ditangkap saat operasi tangkap tangan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri di Satlantas Polresta Bandar Lampung. OTT yang terjadi pada Kamis 27 Mei 2021 itu terkait dugaan pungutan liar pembuatan SIM. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono mengkonfirmasi ada 4 orang yang bertugas di Satlantas Polresta Bandar Lampung ditangkap dalam OTT tersebut. Diketahui anggota Satlantas tersebut diantaranya 1 perwira berinisial RY, 2 bintara pada baur SIM yakni FB dan AS, serta pegawai honorer berinisial HR ditangkap tim gabungan pada 27 Mei 2021 malam. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo dorong inisiatif P4G lakukan langkah luar biasa, wujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang Mulia Presiden Moon Jae-in dan para pemimpin yang hadir pada KTT penting ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Republik Korea atas penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi P4G Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 di tengah situasi yang sangat menantang. Ancaman perubahan iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Inisiatif P4G
Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, kita perlu melakukan langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Pertama, kita harus mewujudkan enabling environment yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau. Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan. Yang kedua, mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Ketersediaan, dukungan, pendanaan, dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara, yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia. Ketiga, kita perlu memperkuat kerjasama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kerjasama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau. Apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Terima kasih. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Okta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.